Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tumbal Popok Wewe, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kaget ku dekati Mas Rama dan menatap lekat noda tersebut. Bentuknya tak beraturan, tetapi nyaris bulat. Sepertinya masih baru. Apa mungkin gigitan nyamuk di Kali Bendo semalaman? Aku meraih minyak telon bening, mengusapkan setetes pada lehernya yang memerah. Mas Rama refleks menepis tanganku dan menggumam. Kenapa? Sakit? Tanya aku kaget. Mas Rama tak menyaut. Ia kembali memejamkan mata setelah mengusap leher kasar. Jarum jam sudah menunjukkan angka 6:10. Aku bersiap untuk belanja. Kali ini bening ku ajak serta. Selain karena ia terbangun, Mas Rama pun tidak mungkin menjaganya. Di teras aku masih tertegun dengan panci kaldu tentang bakso besar sekepalan orang dewasa yang hanya ada satu buah, serta kegelisahan Mas Rama yang terpancar jika aku menyentuh gerobak baksonya. Namun aku tidak bisa mencurigainya begitu saja. Butuh waktu dan pembuktian. Terlebih selama ini ia orang yang sangat kukenal dengan baik. Tidak pernah menyembunyikan hal sekecil apapun, termasuk sejarah rumah yang kami tempati sekarang. Aku menoleh mendengar suara sapu lidi beradu dengan dedaunan kering. Mbak Ayu di sana menggunakan daster hitam dan tengah membersihkan halaman rumahnya yang penuh sampah daun. Nah, sejak kapan ia pulang? Apa semalam itu benar suara mobil suaminya? Merasa diperhatikan, Mbak Ayu menoleh. Wajahnya datar, hanya mengangguk sebentar lalu kembali menekuni aktivitasnya. Di sisi lain, Mas Barga tengah memberi makan anjing. Mobilnya masih terparkir di halaman. Mungkin belum lama mereka tiba. Di jalan aku berpapasan dengan Sano yang hendak pergi ke ladang. Pemuda berbadan sedang itu mengenakan topi lebar. Cangkul tersampir di pundak, sementara sabit ia selipkan di pinggang. Jari tangan kanannya menjepit rokok yang mengepulkan asap tipis. Udah ke ladang saja, San? Enggak ngantuk? Tanyaku melihatnya terlihat bugar. Mana ada ngantuk, Mbak? Semalam saya tertidur di kali, sautnya menghentikan langkah. Loh, jadi Mas Rama bergadang sendirian? Tanyaku heran. Mungkin, Mbak. Entah kenapa semalam saya rasanya ngantuk banget. Sudah habis kopi 3 gelas, nggak mempan juga. Tukas pemuda itu menggeleng. Oh iya, Mbak, besok lagi saya kapok deh diajak ke kali malam Jumat, ucap Sanu sebelum melanjutkan langkah. Kenapa, San? Bukannya kamu biasa ke kali malam apa aja? Aku menatapnya. Ia terdiam sejenak. Semalam hawanya beda. Sebelum tertidur ada wangi pandan dan apa? Cercaku tak sabar. Nggak jadi deh, nanti Mbak Nuni takut, ringisnya. Sudah ya, Mbak, saya pergi dulu. Ia melambaikan tangannya. Aku tertegun. Apa Sanu pun diganggu sosok itu? Aku memilah ikan dalam wadah yang diberi es batu. Sementara mak sarapan nasi uduk. Tidak ada pembeli lain selain Mbak Kar yang sudah mendahului pulang. Kulirik emak yang makan dengan nikmat. Aku menyunggingkan senyum. Teringat beberapa bulan yang lalu masih menyantap nasi uduk sebungkus berdua dengan Mas Rama.
Katanya biar romantis. Ya meski nyatanya miris. Kami hanya sanggup membeli sebungkus karena sisa uang benar-benar habis untuk modal dagang bakso. Aku tidak pernah mengadu kepada ibu, karena ia pasti akan sangat tersakiti. Ia telah mempercayakan diriku sepenuhnya pada Mas Rama. Jika aku ceritakan hidup kami yang sulit, tentu ia akan dirundung nestapa. Bukan tidak mungkin menyalahkan Mas Rama. Alhamdulillah, gumam emak usai bersendawa. Ikan kembung berapa, Mak? Tanyaku mengangkat sebungkus ikan berisi 3 ekor ukuran sedang. 13.000. Bawa 12, lele sama 12. Tutur emak. Ia membuka tutup botol, menenggak isinya dan menyunggingkan senyum lega. Boleh deh 1, ucapku memisahkan ikan tersebut. Mbak Nuni sekarang makin berisi ya. Seger dilihat. Canda emak. Aku melirik lengan yang memang sedikit lebih berisi. Ya tentu saja, karena sekarang kami tak pernah lagi makan spring berdua. Kondisi ekonomi mulai membaik. Alhamdulillah, Mak, sahutku tersenyum. Tetangga Mbak Nuni itu siapa namanya? Emak mengerutkan alis. Mbak Ayu, timpalku. Kenapa dengan Mbak Ayu? Oh iya, Ayu. Dia gak pernah membaur sama warga ya? Kalau sama Mbak Nuni bagaimana? Selidik emak. Ya begitu, Mak. Ya mungkin karena sibuk kerja, elaku. Tapi sesibuk-sibuknya orang harusnya menyempatkan diri buat sosialisasi. Tuh, Bu Hanin saja yang orang kantoran masih sempat belanja tiap pagi. Kadang kalau libur jalan kaki keliling kampung. Sungut emak. Aku hanya menanggapi dengan anggukan. Oh ya, si Fatur anak Pak Sadikin kabarnya sekarang jadi aneh. Tiap malam tertentu ngamuk, minta mandi di Kali Bendo. Semalam juga begitu. Harus dituruti. Kalau enggak sepanjang malam bakal banting apa saja. Papar emak membuatku terperanjat. Fatur yang sempat hilang itu? Tanyaku. Iya, yang diculik Wewe. Jelas emak. Ya Allah, apa benar itu perbuatan Wewe, Mak? Ucapku lirih. Mau dengar cerita? Ini kisah turun-temurun yang ada di kampung kita, bisik emak. Aku mengangguk karena memang penasaran. Raut wajah emak menegang. Ia menoleh ke arah kawasan hutan bambu yang sejalur dengan Kali Bendo. Dulu, seluruh kampung ini adalah hutan bambu. Bahkan ada bukit kecil dengan semak yang sangat rimbun. Bukit itu tempat pembantaian manusia di zaman penjajahan Belanda. Entah siapa yang dibantai, emak kurang tahu. Intinya bukit itu terkenal angker. Satu-satunya pemukiman warga adalah Kampung Selo utara kecamatan. Mbah Buyut emak orang sana. Kisah itu pun berawal dari Kampung Selo. Jadi ada sepasang suami istri yang menikah 20 tahun lamanya dan belum memiliki keturunan. Konon itu karena pernikahan mereka gak direstui oleh salah satu pihak keluarga. Si wanita sengaja diikat rahimnya supaya gak bisa hamil dan diceraikan oleh sang suami. Suatu ketika si istri mendapat kabar bahwa suaminya selingkuh. Ia pun kalap. Saat azan maghrib berkumandang, ia menikam suaminya menggunakan linggis hingga tewas. Warga yang mengetahui pembunuhan tersebut mengarak si wanita dalam kondisi telanjang. Ia dipermalukan, bahkan dilecehkan. Tak kuat dengan siksaan warga, si wanita kabur ke Bukit Angker. Esoknya dia ditemukan bunuh diri, menusuk dadanya menggunakan bambu runcing. Namun warga enggan menguburkannya. Ia dibiarkan begitu saja, terselip di antara rumpun pandan dekat kali. Beberapa tahun kemudian, seorang anak hilang di waktu maghrib. Semua warga mencari, menyalakan obor dan memukul peralatan masak.
1 jam pencarian anak itu baru muncul. Konon ibunya saat melepas pakaian untuk ganti mendengar semacam bisikan. Tak lama, si anak memanggil di tempat terakhir kali ia terlihat. Emak terdiam, mengatur nafas dan siap melanjutkan. Namun 2 orang wanita datang. Ia pun urung meneruskan cerita yang kurasa belum selesai. Bening merengek panasan. Gegas aku membayar belanjaan sebelum bayiku makin tak nyaman. Kembaliannya ambil saja, Mak. Ucapku lirih selembar uang 2000-an yang ia ulurkan ku dorong pelan. Makasih Mbak Nuni. Kalau mendengar ceritanya lagi, main saja ke rumah. Tukas emak sumringah. Aku tersenyum kemudian mengangguk kepada 2 orang yang baru saja datang. Di jalan pulang aku masih terngiang dengan cerita emak mengenai wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Entah hanya legenda atau memang nyata, tetapi bagiku kisah yang sangat tragis. Apakah sosok Wewe adalah jelmaan wanita malang itu? Mungkin lain waktu akan kuminta emak bercerita kembali. Tiba di perempatan, sebuah sepeda motor melintas sesaat. Aku terpaku. Meski mengenakan masker, aku hafal siapa pemilik wajah itu. Mas Hilmi. Mau apa dia ke Kampung Suren? Mas Hilmi hanya melambatkan laju motornya sejenak. Tidak menyapaku walaupun tatapan kami sempat beradu. Ia melirikku dan Bening bergantian, kemudian mengarahkan kendaraannya ke jalan raya. Tiba di rumah, Mas Rama tengah menyiapkan bumbu kaldu hari ini. Sisa kemarin basi dan dibuang ke halaman belakang. Ya syukurlah, setidaknya ia tak lagi membuang ke kamar mandi dan menyebabkan bau tak sedap. Aku menyiapkan air hangat untuk mandi Bening. Saat membuka bajunya, kulihat memar di tangan sudah hilang. Kuusap jejaknya yang kekuningan. Anak cantik, mandi dulu ya. Ucapku mencolek hidungnya yang kecil. Ia menggeliat menguap kecil dan menjejakkan kaki mungilnya ke perutku. Dek, ikannya mau diapakan? Seru Mas Rama dari dapur. Tolong bersihkan dulu aja Mas, sautku mendekat. Kulihat ia sedang memasukkan 1 sendok teh bubuk putih yang kutemukan tadi pagi di lemari bumbu miliknya. Itu apa Mas? Aku melongok. Mas Rama gegas mengembalikan toples tersebut ke lemari. Bawang putih bubuk, ujarnya tanpa menatapku. Usai menaburkan bubuk tersebut, seketika aroma sedap tercium kuat. Aku sampai tertegun selama beberapa saat. Pantas banyak yang ketagihan. Dari aroma kaldunya saja sudah nikmat. Nyicip dong Mas, kayaknya enak banget, ucapku mendekat. Apa sih Dek? Masa tiap hari makan gak bosen? Gerutu Mas Rama. Memang gak bosen Mas, aku juga heran. Tukasku menggaruk kepala yang tidak gatal. Bening menangis dari arah kamar. Gegas aku menuangkan air panas ke dalam baknya. Di kamar mandi, setelah merasa suhu air cukup, gua hampiri ia yang tangisannya kian kencang. Duh, nyariin ibu ya? Baru ditinggal sebentar nak. Aku menggendongnya, wajah Bening memerah. Ia menangis sambil mengepalkan tangan. Apa digigit semut ya? Aku memeriksa kaki, tangan dan perutnya. Saat berhenti di betis, darahku berdesir. Ada memar yang terlihat masih baru merah keunguan. Aku yakin tadi saat melepas bajunya tidak ada. Ya Allah Bening, kudegap bayiku selama beberapa saat. Aku memberinya ASI tetapi ia menolak. Tangisannya mereda kalau aku bawa ia keluar kamar. Aku bergeming menatapi si kamar yang biasa saja. Mana mungkin siang-siang ini adalah lembut. Cerita emak pagi tadi masih terngiang dalam ingatan. Sepanjang hari aku terus memikirkan sosok wanita yang memilih bunuh diri tersebut. Benarkah suaminya selingkuh? Apa dia ada hubungannya dengan mitos Wewe Gombel yang sangat ini tengah meneror kami, terutama aku?
Rumah emak ada di perbatasan. Walau belum pernah ke sana, tetapi aku sempat diberitahu di mana posisinya, yakni rumah ketiga dari gapura Kampung Suren. Kampung ini tidak terlalu padat, terlebih masih banyak kebun dan persawahan yang membentang. Jarak antar rumah pun lumayan jauh. Sekalinya ada saling berjajar membentuk satu kelompok. Hal ini memudahkan kami dalam membagi RT. Sementara jajaran rumahku hanya ada Mbak Ayu. Entah kenapa dua rumah ini tidak memiliki tetangga lain. Ya, meski begitu kami masih satu RT dengan Mbak Novi, Mbak Lima, Bu Narto, dan kelima kepala keluarga lainnya. Rumah mereka semua berdekatan ada di sepanjang aliran Kali Bendo. Sehabis asar, Mas Rama terlihat santai menunggu pembeli sambil membaca koran. Bening sudah mandi, sementara aku belum menyapu halaman samping yang penuh dedaunan. Bayi mungilku terjaga. Tidak mungkin kubiarkan sendirian dalam kamar. Mas, nggak sibuk kan? Tanyaku sembari mendekatinya yang duduk di teras. Enggak, kenapa? Ia menurunkan koran lama yang menutupi seluruh wajahnya. Mau nitip Bening sebentar? Aku mau nyapu, ucapku. Oh ya sudah, sini. Sambutnya mengelurkan tangan. Ku berikan Bening padanya. Sejenak ku perhatikan bayi itu seperti tak nyaman. Mas Rama berusaha mengajaknya bercanda. Aku pun gegas meninggalkan mereka dan mulai menuju halaman samping di mana hamparan daun kering memenuhi tanah. Di seberang terlihat Mbak Ayu sedang mengangkat jemuran. Jika aku perhatikan, aku tidak pernah menjumpainya menjemur pakaian dalam. Nah, bukan apa-apa. Aku hanya ingin memastikan kutang yang waktu itu apakah seukuran dengan miliknya atau tidak. Karena setelah aku kembalikan di tiang jemuran, sorenya sudah raib. Mbak Ayu menggeser tubuhnya yang gemuk ke samping. Sedikit berjinjit ia mengambil satu persatu bajunya yang rata-rata hanya daster rumahan. Merasa aku perhatikan, ia pun menoleh. Aku langsung menunduk menyapu dedaunan sambil membungkuk. Aku membersihkan seluruh pekarangan hingga mendekati bekas lumbung yang masih terlihat kokoh. Letaknya di dekat kebun pisang, tepatnya di belakang kamar mandi. Sudah lama bangunan itu tidak digunakan. Dahulu saat Mbah Buyut Mas Rama masih sehat, hasil panen akan disimpan di sana, turun-temurun, sampai akhirnya sepetak demi sepetak sawah terjual. Lumbung pun terbengkalai. Terkadang ada sanak saudara yang meminjam, namun kini hanya dimanfaatkan sebagai gudang. Selama menempati rumah ini, aku baru membersihkan isi gudang 2 kali, sekadar menyapu debu yang menutupi perabotan. Di sana tersimpan barang-barang lama milik Mbah Buyut. Sepeda, alat-alat bertani, juga beberapa batang besi yang entah kerangka apa. Ada juga lukian lusuh yang sudah rapuh, terbuat dari tulang sapi jika tidak salah. Bingkainya telah lebur menjadi debu. Hanya tersisa pengapit yang sepertinya terbuat dari logam. Teringat dengan barang-barang yang lumayan menarik, aku pun mendekati bangunan tersebut. Seperti biasa, pintunya digembok dengan kunci yang tersimpan di dalam lubang dinding kayu tersembunyi. Bekas rumah rayap menjadi tempat rahasia kami menyimpan anak kunci, walau isi gudang bukan apa-apa. Tetapi ya, kami tetap berusaha menjaganya. Klik. Gembok berhasil terbuka setelah aku berusaha memutarnya cukup lama. Hawa pengap langsung menyeruak. Aku menutupi lubang hidung menggunakan ujung kerudung. Kurahi sapu yang tersimpan di sudut ruangan, dekat kerangka sepeda. Hati-hati kuusap permukaan lantai dan beberapa benda untuk mengurai debu yang melingkupi. Nah, tidak terlalu kotor. Padahal sudah cukup lama aku tidak membersihkannya. Apa Mas Rama belum lama masuk ke sini? Setelah menyapu, aku membersihkan paru-paru dengan menarik nafas panjang. Di luar bangunan, gumpalan debu yang berterbangan terlihat mengambang beberapa saat. Kubiarkan merekanya semua lenyap. Usai udara kembali bersih, barulah aku masuk dan mulai menata barang. Sejak pertama kali masuk ke dalam gudang ini, pandanganku selalu tertarik pada lukisan seorang wanita yang memeluk buntalan. Goresan cat di atas kulit sapi itu terlihat sangat detail, meski hanya dominan warna hitam.
Gradasi warnanya membuat kesan hidup pada gambar yang tertuang. Aku menyentuh lukisan itu membersihkan debu yang menempel dengan hati-hati, takut jika catnya mengelupas. Panjang dan lebar lukisan sekitar 60 kali 90 cm. Bagian kulit yang tidak terkena cat kuning kusam. Walau bingkainya sudah hancur, tetapi ia masih membentang. Ada semacam logam penopang yang membuat hamparan kulit tetap kokoh. Jariku mulai menyisir pinggiran lukisan. Barangkali ada keterangan tahun pembuatan maupun pelukisannya. Mas Rama saja tidak tahu asal-usul benda tersebut, apalagi aku. Ku tepis debu yang menggumpal, rasanya jariku menyentuh permukaan yang tidak rata, seperti ukiran lain pada sudut kanan bawah lukisan. Penasaran, ku cari kuas untuk membantu membersihkan kotoran. Ketemu kuas bekas cat yang belum lama terpakai, tergeletak di tumpukan kaleng. Sedikit tergesa aku mulai membersihkan bagian lukisan yang kucurigai terdapat tulisan lain. Namun baru beberapa detik, terdengar teriakan Mas Rama memanggil nama aku, serta samar suara bening yang menangis. Aku bangkit menepiskan kotoran pada baju lalu berbalik. Tetapi tubuhku langsung tersurut mundur karena kaget. Mas Rama sudah berdiri di ambang pintu. Entah sejak kapan. Ya Allah Mas, bikin kaget saja. Bening mana? Tanyaku mengatur nafas yang tak beraturan. Sama Mbak Ayu di depan. Kamu sendiri ngapain? Lama banget. Decak Mas Rama menatap lurus ke belakangku. Bersih-bersih gudang. Pikirku ya sekalian, sahutku. Buruan masuk, sudah surup, titanya. Aku mengangguk, segera aku tutup pintu gudang dan mengaitkan gembok besar yang sudah berkarat. Saat berbalik Mas Rama sudah tidak ada. Padahal aku hanya mengunci pintu sebentar. Nah, mungkin sudah kembali ke depan. Langit menggelap, matahari sudah kembali ke peraduan. Tidak terlihat adanya semburat jingga. Apa malam ini akan turun hujan? Brok. Aku menoleh karena kaget. Suara itu berasal dari dalam gudang, seperti benda yang terjatuh dari ke atap lantai. Terbesit niat untuk berbalik memeriksa, tetapi tangisan bening terdengar makin kencang. Ah, tikus mungkin, batinku. Paginya aku sengaja belanja lebih awal. Mas Rama masih terlelap. Ku gendong bening lalu menutup pintu perlahan. Jalanan masih terlihat sepi, emak pun kurasa belum sampai di pangkalan. Namun aku memang sengaja ingin mengadangnya di jalan yang biasa ia lewati. Benar saja, sekitar 5 menit aku menunggu. Bunyi gerobaknya mulai terdengar di tikungan. Emak terlalu fokus menatap ke depan hingga tidak melihatku yang melambai di pinggir jalan. Mak, panggilku. Loh, Mbak Nuni, tumben menunggu di sini. Sedang buru-buru? Tanya emak menghampiriku yang duduk di tumpukan gelondongan kayu. Enggak, tapi saya penasaran sama cerita yang kemarin. Belum selesai kan? Tanya aku malu. Emak tersenyum, ia menyeka peluh menggunakan handuk yang terkalung di leher. Gurat halus di wajahnya terlihat mengkilap. Sepagi ini ia sudah berkeringat. Oh itu, kenapa nggak main ke rumah saja kemarin? Emak turut duduk di sampingku. Enggak sempat mak, maklum punya bayi begini, sahutku menimang bening. Apa yang mau Mbak Nuni tanyakan? Tanya mak pelan. Apa wanita yang mak ceritakan berubah menjadi wewe? Aku menahan nafas. Emak gak tahu, tapi banyak yang bilang begitu. Wewe Gombel adalah jelmaan wanita dan suka menculik anak-anak saat senja. Walau kebanyakan si anak bisa kembali pulang, tapi kehadirannya cukup meresahkan. Sudah puluhan tahun kasus itu menghilang di telan peradaban. Entah kenapa kali ini muncul kembali, ujar emak setengah bergumam. Apa ada sebab tertentu kenapa Wewe bisa muncul, mak? Tanyaku melirik manik matanya yang redup. Emak terdiam, seperti mengingat sesuatu. Sesekali matanya terpejam menggeleng lalu menatapku. Seingat emak,
Dulu pernah ada yang mencuri popok anaknya di sungai. Kamu tahu kan untuk apa? Emak menatapku dengan pandangan menelisik. Aku mengangguk gugup. Sejak salah seorang dukun mengambil popoknya, ia muncul dan mulai mengganggu anak-anak yang keluar rumah saat maghrib. Mak curiga. Kali ini pun ada dukun yang melakukan hal serupa. Desis emak. Apa benar pesugihan yang menggunakan popok wewe itu tanpa tumbal, Mak? Aku bertanya tanpa lirih. Emak gak yakin soal itu, sautnya menggeleng. Aku berdiri karena pegal. Pun bening mulai tidak nyaman. Kudekati gerobak emak memilih sayur dan lauk serta bumbu dapur. Berapa semua, Mak? Aku menyudahi pembicaraan kami karena beberapa ibu-ibu mulai berdatangan. 35.000, ucap emak membungkuskan belanjaanku. Usai membayar aku berpamitan. Emak mulai sibuk mendorong gerobak, membuat ibu-ibu yang hendak belanja berteriak. Mak, kenapa pergi? Kami mau belanja. Mangkalnya nggak di sini, ayo ke tempat biasa, saut emak dengan santai. Aku tersenyum kecut mendengar ibu-ibu di belakang mengomel. Mbak Ayu tergesa melangkahi perbatasan halaman rumah kami. Pohon tetean rimbun yang dipangkas pendek sepinggang orang dewasa. Beberapa saat yang lalu kulihat dia tengah bercakap dengan Mas Rama yang sedang menjemur kain lap di samping rumah. Namun melihatku pulang, ia pun pergi tanpa menoleh lagi. Ada apa? Tumben Bayu kemari? Tanyaku pada Mas Rama. Mau beli bakso, tapi Mas bilang belum jadi. Saut lelaki itu mulai mengangkat terpal. Oh, bukannya sudah tahu kalau kita jualannya siang? Aku melenggang masuk ke rumah. Ya mungkin belum tahu, tukas Mas Rama. Kuletakkan kantung belanja lalu mulai merebus air untuk mandi bening. Menunggu air panas, aku menyiapkan bak bayi di kamar mandi. Tanpa ragu aku masuk ke kamar mandi. Namun baru selangkah kakiku tergelincir. Lantai sangat licin, seperti berlendir. Sigap kurai sisi pintu sambil menahan bening dalam gendongan. Meski selamat tetapi tangan kananku terkilir. Mas, seruku. Mas Rama tergopoh menghampiri kami. Ia langsung membantuku bangun dan mengambil alih bening yang menangis. Astaga, kok bisa, Dek? Ia meraih lengan kananku. Ah, sakit, Mas, ringisku. Lantainya kenapa licin banget? Kamu buang kaldu ke situ lagi, tuduhku. Wajah Mas Rama memerah, tetapi ia menggeleng. Enggak, Mas enggak buang apa-apa, elaknya. Aku mendengus. Kupijit kaki yang terbanting di lantai menggunakan tangan kiri. Kayaknya terkilir, gumamku. Mau mandiin beningnya? Sini, biar Mas aja. Kamu ke kamar dulu. Coba dikasih minyak urut, titahnya. Memangnya bisa? Aku menatap Mas Rama ragu. Sekilas kulirik lagi lantai kamar mandi yang lembab. Sebenarnya apa yang membuatnya selicin itu? Rasanya bukan karena tumpahan sabun atau kaldu basi. Bisa, saut Mas Rama yakin. Ya sudah, bawa bening ke kamar dulu. Aku lepaskan bajunya. Nanti Mas siapkan air hangat. Jangan terlalu panas, ucapku tertatih menuju kamar. Sakit sekali tangan dan pergelangan kaki. Bahkan jemari tangan kanan terasa dingin. Aku membalurkan minyak angin, mencoba sedikit memijat bagian yang sakit. Perlahan telapak kaki membengkak, diiringi rasa nyeri yang begitu hebat. Usai memandikan bening, Mas Rama kembali menyiapkan dagangan. Karena hari mulai beranjak siang, minyak angin yang kubalurkan sedikit meredam rasa sakit. Saat bening tertidur, aku mencoba ke dapur untuk masuk. Jangan memaksa, Dek. Biar Mas belikan sayur di warung bakmi saja, larang Mas Rama melihatku menyentuh kantung belanja. Gak apa-apa, sudah enakan kok, kilahku.
Mas Rama mengangkat panci berisi kuah kaldu yang akan ia pindahkan ke gerobak. Seperti biasa, aroma itu membuatku terpaku sesaat. Sangat nikmat. Aku penasaran, apakah bumbu rahasia Mas Rama ada di dalam lemari itu? Mas, panggilku saat ia kembali untuk mengambil misoun. Iya dek, ia mendekat. Apa mas gak mau ngasih tahu aku bumbu rahasianya? Aku memilah kangkung sambil meliriknya. Bumbu apa? Mas Rama terperanjat. Bumbu rahasia bakso kita. Kenapa akhir-akhir ini jadi enak banget? Apa bubuk putih itu salah satunya? Desakku. Mas Rama menarik turunkan jagonnya. Jelas ia terlihat gelisah. Aku makin curiga. Ada yang tidak beres dengan dagangan kami. Terlalu janggal jika tiba-tiba kami memiliki banyak pelanggan setelah beberapa waktu lumayan sepi, bahkan nyaris gulung tikar. Itu memang ada bumbu rahasia dek. Mas dapat dari teman lama. Kami bertemu di pasar waktu belanja, ungkapnya kemudian. Jadi apa bumbunya? Boleh aku lihat? Pintaku. Dek, kamu ini kenapa? Apa ada orang bicara aneh-aneh soal usaha kita? Tukas Mas Rama mengembuskan nafas kasar. Gak ada. Aku hanya kepikiran soal. Aku terdiam. Apa Mas Rama akan marah jika aku katakan kegelisahanku selama ini? Soal apa? Mas Rama siap membawa pergi wadah berisi saus rebus. Opak wewe, tandasku. Hening. Kami saling terdiam satu sama lain. Mas Rama seperti terpaku di tempat. Tatapannya memindaiku dengan lekat. Dek, apa kamu gak percaya sama mas? Tegasnya. Bukan soal percaya atau enggak mas, tapi aku gak mau hal-hal yang seperti itu ada di rumah kita. Ucapku penuh penekanan. Baiklah. Sekarang kamu boleh periksa seluruh gerobak, bahkan semua isi rumah kita. Apakah ada benda yang mencurigakan? Mas Rama meninggalkanku sendirian. Aku tidak membalas. Mas Rama sepertinya tersinggung dengan ucapanku. Apa memang harus ku cari buktinya? Batinku gundah. Teringat dengan bakso besar yang tak biasa di panci kaldu. Gegas aku menyusulnya ke depan. Meski kaki terpincang-pincang, aku berusaha melakukan apa yang ia katakan. Memeriksa mulai dari gerobak. Mas Rama membiarkanku membuka tutup panci besar yang mengepulkan asap tipis. Kurai sendok sayur panjang yang tersedia lalu mulai mengaduk cairan di dalam panci dengan dada yang berdebar. Namun, tidak kutemukan hal-hal aneh. Bakso besar itu tidak ada. Kain putih yang kucurigai keberadaannya pun nihil. Hanya ada potongan lemak atau gaji serta tulang besar. Semua terlihat wajar. Mas Rama mendehem. Aku mengembalikan tutup seperti semula. Kini mataku mulai menyisir setiap sudut dan laci gerobak. Membukanya dengan hati-hati sambil terus diawasi Mas Rama. Maaf, tukasku setelah tidak menjumpai apapun. Gak apa-apa, wajar jika kamu khawatir. Andai ada orang yang bicara macam-macam soal usaha mas, abaikan saja ya, ujarnya dengan lembut. Aku mengangguk. Tertatih ku tinggalkan ia ke dapur. Baksonya sudah ada? Suara perempuan membuatku urung masuk. Aku menoleh. Emak. Sudah mak, mari duduk dulu. Mas Rama menyambut ramah. Emak menepikan gerobak lalu mengambil kursi yang disediakan. Makan sini atau bungkus? Tanya Mas Rama. Makan sini saja, saut emak. Tumben mampir mak, sapaku menyambutnya. Ya sekali-kali, katanya bakso Mas Rama enak banget. Loh, itu kenapa kakinya? Emak memicingkan mata, menatap kakiku yang pincang. Jatuh di kamar mandi, kayaknya terkilir.
ucapku. Coba Emak lihat. Wanita itu membungkuk. Aku menaikkan sedikit daster hingga emak bisa melihat pergelangan kakiku yang bengkak. Astaga, ini perlu diurut. Ada jahe minyak kelapa? Ya, sama minyak kelapa. Ada? Tanya emak. Nggak ada Mak. Lagi pula saya nggak bisa ngurut sendiri, ringisku. Emak sedikit-sedikit bisa. Kalau mau nanti sore mau urut, usulnya. Wah, alhamdulillah boleh Mak. Nanti kesini saja. Sambutku. Mas Rama hanya mengangguk tanpa membuka suara. Ini baksonya Mak, ucapnya kemudian. Mau minum apa? Es teh manis saja, ujar emak. Mas Rama pamit ke belakang untuk mengambil es batu. Tinggal aku dan emak di teras. Sesaat ku perhatikan emak meneliti halaman samping serta rumah Mbak Ayu. Setelah itu, mencelupkan sedikit kelingkingnya pada kuah bakso yang panas. Bening tidur? Tanya emak sambil melepas caping bambu lalu meletakkannya di kursi. Iya Mak, aku mengangguk. Mas Rama datang. Aku pun pamit kembali ke dapur untuk melanjutkan masak. Pukul 16 emak datang. Ia membawa sebotol minyak kelapa dan parutan jahe. Aku duduk di sofa sehabis masak siang tadi. Sakitnya kian menjadi. Tangan kanan pun seperti mati rasa. Kalau sampai kasep, bisa bahaya ini. Jatuh semak sambil mengusapkan campuran minyak ke pergelangan kakiku. Saya nggak tahu kalau Mak bisa mengurut, ucapku. Hanya sedikit. Keluarga saya dulu dukun bayi, ungkap emak. Aduh, pekiku. Mas Rama masih sibuk melayani pembeli. Beruntung Bening tidak rewel walau terjaga. Aku menahan teriakan saat emak menyentuh bagian yang sakit. Dulu Mbah Santoso suka duduk di teras. Anak-anak menyukainya karena ia sering berbagi makanan, ujar emak. Mbah Santoso? Aku mengernyit bingung. Penghuni rumah ini pertama kali, jelas emak. Emak kenal? Tanya aku penasaran. Ya dulu saya masih SD, beliau sudah sepuh. Seingat saya wajah Mbah Santoso itu mirip Mas Rama. Wajah, gaya rambut, bahkan perawakannya sangat mirip. Emak melirik Mas Rama. Jadi beliau kakek buyut Mas Rama? Yakinku. Emak mengangguk. Ada cerita yang sempat beredar saat itu. Konon Mbah Santoso pernah menjadi korban penculikan wewe. Bisik emak membuatku merinding. Apa anak yang pernah diculik akan baik-baik saja, Mak? Tanya aku khawatir, mengingat Fatur dan Azam. Ya, hanya ingatannya saja yang dihapus, agar gak menceritakan bagaimana sosok itu. Tapi ada yang bilang untuk menghapus ingatan si anak, mereka diberi makan kotoran. Emak menghela nafas panjang. Dari mana mereka tahu kalau diberi makan kotoran? Aku tidak mengerti. Ada manusia yang memiliki kemampuan khusus. Ia tahu sedang diculik oleh wewe. Sebab itulah menolak makanan yang diberikan walau terlihat enak. Nah, mereka yang berhasil menolak makan tersebut, ingatannya gak hilang. Jelas emak. Aku mengangguk. Hangatnya jahe mulai merasuk. Nyeri di kaki perlahan berkurang. Emak pun beralih ke tangan. Pukul 17.15 masa selesai. Ia langsung pamit pulang. Setelah sebelumnya memberikan sebungkus jahe serta gula merah. Rebus lalu minum selagi hangat, pesannya. Makasih Mak, ini sedikit untuk beli beras ya. Aku menyisipkan amplop yang Mas Rama berikan. Tetapi emak menolak secara halus. Saya hanya ingin menolong. Semoga Mbak Nuni lebih berhati-hati, ujarnya. Tapi Mak, aku tak enak hati. Jangan biarkan ruangan gelap dan kotor, karena bisa menjadi tempat bersarang jin.
Emak tahu rumah ini sudah lama, tapi Mbak Nuni sangat pandai merawatnya, ucap emak lirih. Walau tidak mengerti, aku menanggapinya dengan anggukan kepala. Kurasa semua ruangan di rumah ini terpakai. Tidak ada kamar kosong dan gelap. Aku mengantarkan emak hingga teras. Senja sebentar lagi tiba. Kubuang pandang ke arah rumah Mbak Ayu yang lenggang. Entah kenapa emak masih sempat menatapnya sebelum pulang. Ada apa dengan rumah Mbak Ayu? Sepeninggal emak, aku memilih istirahat di kamar sambil menunggu azan. Kupandangin langit-langit kamar tanpa plafon. Jika dipikir lagi, rumah kami memang bangunan yang sudah sangat kuno. Lantai masih ubin. Saka atau tiang rumah masih menggunakan balok kayu berusia puluhan tahun. Rumah ini memiliki 3 kamar, tetapi kami hanya menempati 1 kamar paling depan. 2 lainnya kubiarkan kosong. Hanya terdapat lemari kayu tempat menyimpan perabotan. Terkadang Mas Rama menggunakan salah satu kamar untuk meletakkan adonan bakso serta perlengkapan dagang lainnya. Seperti kata emak, aku memang rutin membersihkan seluruh ruangan. Walau tidak terpakai, ya jendela ku buka saat pagi agar matahari menerangi ruangan. Sebelum ada bening, kamar paling belakang ku pergunakan sebagai ruangan sholat. Namun sekarang hanya sesekali sholat di sana. Hingga azan maghrib berkumandang, Mas Rama terdengar masih sibuk melayani pembeli. Entah kenapa di jam-jam seperti ini masih saja ada orang yang mampir. Aku beranjak menatap punggungnya dari ruang depan. Kuhitung masih ada 3 orang yang mengantri. Selepas mereka pergi, ada lagi yang datang. Kali ini makan di tempat. Aku mendecak kesal. Gegas kuambil air wudhu lalu sholat di kamar. Sudah pukul 18.30. Pembeli masih terus berdatangan. Aku menatap bening yang sibuk mengulum tangan. Matanya bundar menatapku dengan ceria. Kucium pipi penuhnya lalu meniup ubun-ubun sambil melafalkan doa, berharap ia menjadi anak soleha. Mama tinggal sebentar ya, bisikku. Aku menarik nafas membenarkan posisi kerudung dan bersiap membantu Mas Rama agar ia bisa istirahat sholat. Mas, sholat dulu Gih. Aku gantiin sebentar, saranku. Ia menoleh sebentar, menyeka keringat dan menggeleng. Sebentar lagi selesai, kamu istirahat saja. Tangannya masih sakit kan? Tolaknya. Kalau cuma nuang kuah aku bisa. Maghrib sudah kelewat setengah jam, nanti keburu habis, sanggahku. Tangan Mas Rama masih sibuk mengatur mie dan pelengkap lainnya ke dalam mangkuk. Sepertinya ada yang memesan untuk dibungkus. Cukup banyak. Mas, tekanku. Iya sudah. Ini tinggal kasih kuah, jangan terlalu penuh. Nanti susah mengikatnya. Ia pun menyerah. Aku mengangguk puas. Kuambil alih tempatnya di belakang gerobak. Hawa dari kompor lumayan panas. Berdiri sebentar saja membuatku berkeringat. Cekatan kurai sendok sayur besar di sisi gerobak. Pelan aku menggayung kaldu seperti yang biasa Mas Rama lakukan. Uap panas membuatku sedikit memundurkan diri. Kok nggak dapat? Gumamku melihat sendok yang hanya menampung sedikit kaldu. Aku mendekat melonggakkan kepala pada panci kaldu. Barangkali kuah sudah habis. Gelap. Kepulan asap membuatku kesulitan melihat isinya. Blub. Sosok kepala muncul dari dasar panci. Ia meringis dengan kucuran darah di kepala botaknya. Mirip bakso jumbo. Ya Allah! Pekiku tersurut mundur. Sendok kaldu terlepas menimbulkan bunyi gaduh. Seiring tubuhku yang terjerembab. Kenapa Mbak? 2 orang pemuda kaget. Mereka berusaha membantuku berdiri tetapi kutolak. Jantungku seperti hendak melompat. Apa itu tadi? Perut bergemuruh mual membayangkan apa yang baru saja kusaksikan. Mas Rama tergopoh dari arah dapur. Ia membawaku masuk dengan wajah entah. Sudah Mas bilang, panci itu panas, kenapa ngeyel sih? Omelnya. Dadaku masih berdegup kencang.
Lutut lemas, Mas Rama mengira aku tidak kuat panas. Padahal dulu terbiasa membantu melayani pembeli dan meracik bakso sendiri. Sisa basuhan air di wajah, tegangnya menetes perlahan. Ia mengusap dahi kasar. Maaf, desisku menunduk. Ia menggeleng menepuk bahuku dan berlalu ke teras. Terdengar suara beratnya berbicara dengan pelanggan dan meminta maaf. Pelan aku beringsut ke kamar. Bening menyambutku dengan tendangan kaki dan kepalan tangan. Ia merengek ingin menyusu. Tiba-tiba aku teringat saat Mak tadi siang mampir membeli bakso. Ia mencelupkan kelingkingnya sebelum mencicip sedikit kuah. Emak pun memilih membungkusnya untuk dibawa pulang. Aneh, apa Emak mengetahui sesuatu soal bakso kami? Dek, kamar ini mau jadikan Mas gudang bahan makanan. Jadi akan selalu Mas tutup agar tikus gak masuk. Tutup Mas Rama pagi harinya saat aku sedang masak. Ia pulang belanja membawa barang bawaan langsung ke kamar paling belakang dekat dapur. Ya gak apa-apa sih, kenapa harus izin dulu? Timpalku. Barangkali kamu mau pakai? Ringis Mas Rama, aku mengedihkan bahu. Oh ya, Mas ada rencana bagus. Tadi ada teman yang nawarin kios di depan pasar, pinggir jalan raya. Tempatnya sangat strategis. Mas berniat buka kios di sana dan mencari satu orang karyawan buat bantu-bantu. Paparnya bersemangat. Ia seperti telah melupakan kejadian kemarin maghrib. Padahal aku masih merasa tidak nyaman. Kalau menurut Mas bagus, ya udah lakukan saja. Tugasku melanjutkan memotong bawang. Jadi nanti yang di rumah kita tutup saja, gak apa-apa kan? Di kios bukanya pun sama, siang sampai malam. Kalau ada karyawan Mas bisa menemani kamu di rumah, ungkapnya lagi kian semangat. Aku hanya mengangguk menyetujui apapun pilihannya. Mungkin memiliki kios sendiri adalah jalan terbaik daripada di teras. Sejujurnya aku sering terganggu karena pembeli terkadang mengobrol dengan suara keras. Bahkan malam waktu Bening akan tidur, deru motor membuatnya terganggu. Kamu kenapa? Gak enak badan? Mas Rama mendekat, meletakkan telapak tangannya pada dahiku. Seketika aroma amis menyeruak. Aku menahan nafas. Tidak biasanya bau badan Mas Rama separah ini, meski terkena daging sekalipun. Enggak, aku menggeleng, sedikit menjauhkan badan darinya. Namun aroma itu masih ada dan kian menyengat. Perutku teraduk tanpa sadar, mulut pun mengeluarkan reaksi karena mual. Aku membungkuk, menutup mulut, gegas berlari ke kamar mandi diikuti pandangan Mas Rama yang entah. Beneran masuk angin ya? Atau... Ia terlihat cemas. Aku gak hamil, jelasku setelah mengatur nafas. Syukurlah, kasihan Bening masih kecil, ucap Mas Rama tertawa kecil. Ya sudah, lanjutkan saja kalau mau beres-beres kamar, titahku padanya. Mas Rama mengangguk, ia pun kembali masuk kamar dan mulai mengeluarkan belanjaan di sana. Kulihat sekilas tangannya sangat cekatan membuka simpul-simpul plastik. Kamar belakang hanya ada satu ranjang tua tak terpakai. Posisinya disandarkan pada dinding, jadi tempat masih cukup luas untuk menyimpan barang. Mas lupa, ini buat kamu. Mas Rama keluar mengulurkan dompet hitam sederhana dengan cap nama salah satu toko emas di kota. Apa ini? Tanyaku meski sudah bisa menduga apa isinya. Kalung buatmu sama cincin untuk Bening, hasil jualan kita bulan ini, ujarnya tersenyum. Aku tertegun menerima benda tersebut hati-hati. Bulan depan kita lunasi utang sama ibu. Bulan depannya lagi Mas rencana mau beli motor, biar bisa kemana-mana mudah, sambungnya. Alhamdulillah, ucapku lirih. Kusimpan dompet tersebut dalam saku daster. Makasih Mas, lanjutku. Mas Rama mengangguk, ia pun ke teras untuk beres-beres. Sementara aku meremas benda pemberiannya dengan perasaan tak menentu. Selang seminggu Mas Rama benar mengambil kios yang ditawarkan temannya. Biaya sewa per bulan menurut Mas Rama masih terjangkau.
Tanpa menunggu lama, proses pemindahan barang pun dilakukan. Aku hanya melihat kesibukan itu, tanpa bisa membantu apa-apa. Meskipun kehidupan kami mulai mapan, untungnya aku tidak mendengar gunjingan tak sedap dari warga. Semua terlihat normal, biasa saja. Mbak Novi dan yang lain tetap ramah pada aku. Mereka pun tidak segan memuji kepandaian Mas Rama dalam berdagang, serta sikap dermawannya terhadap pembeli. Mbak Nuni, apa nggak nyoba nyicil motor buat Mas Rama? Kasihan itu bolak-balik naik sepeda, cetus Mbak Kar saat kami berbelanja. Rencananya kalau sudah ada dana begitu Mbak, sambutku tersenyum. Oh ya, kios yang sekarang itu kan sebelumnya bekas bengkel, sebelumnya lagi pangkas rambut. Katanya mereka pindah karena sepi, tapi mudah-mudahan saja kalau bakso rame ya, karena masih jarang yang jual, tutur Mbak Kar. Amin Mbak, timpalku mengangguk. Kulirik emak yang hanya menjadi pendengar. Tidak biasanya wanita setengah baya itu tak acuh dengan pembicaraan kami. Aku pun sebenarnya penasaran dengan tingkah emak yang mencelupkan kelingking pada mangkuk bakso. Namun karena ada orang lain tidak enak kutanyakan hal tersebut. Sudah belanjanya Mbak? Cetus emak mengagetkanku. Iya sudah. Loh, Mbak Kar mana? Aku celingak-celinguk. Sudah pulang baru saja. Apa Mbak Nuni melamun? Emak tersenyum. Aku tersipu kutunjuk barang apa saja yang hendak ku beli. Labu, cabai, bawang merah, tongkol sama kerupuk. Ini saja. Emak menghitung belanjaanku. Iya, sahutku. Usai membayar aku menatap emak sejenak. Ragu kuutarakan apa yang selama ini mengganjal di pikiran. Maaf, saya mau tanya nih. Waktu makan bakso, emak sepertinya mencelupkan kelingking pada mangkuk. Kenapa ya? Aku mengatur nafas. Mbak Nuni lihat ya. Emak tertawa kecil. Gak apa-apa, emak memang terbiasa mengecek suhu makanan menggunakan kelingking. Jelasnya membuatku mendesah lega. Oh begitu, maaf ya mak, saya jadi tanya-tanya. Ucapku tak enak hati. Iya. Oh ya, Mbak Ayu apa pernah main ke rumah Mbak Nuni akhir-akhir ini? Tanya emak. Pernah, tapi sudah agak lama. Kenapa mak? Aku heran. Lagi-lagi emak mempertanyakan perihal Mbak Ayu. Gak apa-apa. Apa dia suka anak kecil? Pernah pengen gendong bening misalnya? Pertanyaan emak makin membuatku berdebar. Ada apa sebenarnya? Pernah kayaknya. Sahutku teringat sore saat aku membersihkan gudang bekas lumbung. Bukan apa-apa sih mbak, cuma Mbak Ayu kan gak punya anak. Takutnya malah jadi terobsesi sama anak orang lain, dalih emak. Aku mengangguk paham. Setelah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kupilih untuk pulang. Ya mau tidak mau ucapan emak mengenai Mbak Ayu membuatku kepikiran. Memang tetangga itu terlihat aneh, tetapi aku tidak berani menyimpulkan ia orang yang demikian. Tiba di rumah, kulihat Mbak Ayu baru saja memasuki pekaranganku, tepatnya dari arah jemuran. Ia tergesa berjalan menuju pintu samping rumahnya. Aku pura-pura tidak melihatnya karena itu mungkin yang terbaik. Namun saat sore mengangkat baju-baju bening dalam gantungan bundar, ada yang janggal. Sepertinya satu baju bening tidak ada di tempat. Terbawa angin kah? Atau... Aku menyisir sekitar pekarangan. Barangkali memang terjatuh oleh angin. Namun sampai bolak-balik pun aku tidak melihat ada baju yang jatuh. Sudahlah, mungkin aku yang salah terka saja. Gumamku masuk ke rumah. Angin berembus dari arah belakang rumah, mengantarkan bau tak sedap. Sepertinya berasal dari tempat pembuangan sisa-sisa dagangan Mas Rama kemarin.
Hari belum terlalu sore. Aku berniat untuk beres-beres rumah sementara Bening tidur. Ku ambil sapu lalu mulai membersihkan ruangan dari depan. Sejak kamar ke belakang dijadikan gudang, Mas Rama selalu menutup pintunya. Bahkan jendela tidak diperbolehkan terbuka. Katanya agar tikus tidak masuk. Di sana ia juga meletakkan satu kompor tambahan karena di dapur sudah tidak muat. Proses membuat bakso ia lakukan di kamar. Mas, apa nggak aneh? Masa bikin bakso di ruangan tertutup seperti itu? Protesku kemarin malam. Ya nggak apa-apa. Di sini sambil duduk di lantai lebih nyaman. Dalihnya. Seluruh ruangan sudah bersih. Tinggal kamar belakang. Aku mendorong pintunya pelan tetapi ternyata dikunci. Kenapa harus dikunci sih? Memangnya tikus bisa masuk kalau nggak dikunci? Gerutuku. Seingatku di dalam pun tidak ada benda berbahaya atau semacamnya. Aku pun memilih untuk mandi. Sebentar lagi maghrib, tidak mungkin ku tinggal Bening sendirian. Secepat kilat ku raih handuk di kamar tengah setelah sebelumnya memastikan semua pintu dan jendela telah tertutup rapat. Usai sholat aku memangku Bening sambil membaca beberapa surat pendek. Tiba-tiba aku rindu Mas Rama sebulan yang lalu. Ia masih melakukan ini untuk Bening. Namun sekarang selain jarang sholat, ia juga tidak pernah lagi ku dengar mengaji. Aku menghentikan bacaan karena mata perih dan berat. Entah kenapa kantuk selalu menyerang di jam-jam seperti ini. Di rumah tidak ada televisi. Hiburanku satu-satunya hanyalah Bening yang sampai kini masih tertidur pulas. Mama ngantuk banget nak, bisikku menciumnya. Ku lepas mukena lalu merebahkan diri di samping Bening. Nafasnya sangat teratur, nyaris tanpa suara. Bibir mungilnya mengerucut bergerak lucu saat ku sentuh. Aku pun turut memejamkan mata sambil menunggu kepulangan Mas Rama. Entah pukul berapa aku merasa ranjang bergerak. Namun mataku sulit dibuka, seperti mimpi yang nyata. Hidungku langsung mengendus aroma amis. Apa ini Mas Rama? Baunya mirip dengan keringat suamiku akhir-akhir ini. Sebuah gumaman mendengung di telinga. Tangan dan kakiku lemas, tak bisa digerakkan. Aku teringat Bening, putriku tidak ada suaranya. Apa semuanya memang hanya sebuah mimpi belaka? Gelap. Kali ini aku merasa lampu padam. Meski mata terpejam tetapi pekatnya malam sangat terasa. Aku mengatur nafas yang terasa sesak. Ingin sekali mulut berteriak tetapi yang terjadi hanyalah erang lirih tertahan. Aku sedikit lega saat suara langkah menjauhi ranjang. Mungkin menuju pintu. Meskipun itu Mas Rama rasanya terlalu merinding jika ia menjamahku dalam kondisi seperti ini. Kesadaranku sangat normal. Hanya kelopak mata yang tak bisa dibuka serta anggota tubuh lemas. Mulut seperti terkunci rapat. Hanya pendengaran yang bisa kuandalkan untuk mengetahui kondisi sekitar. Langkah kaki di ruang depan berpindah ke belakang. Aku tidak tahu pasti, tetapi sepertinya ke arah kamar yang kini menjadi gudang. Suara gaduh dan erangan aneh makin membuat dadaku berdebar. Sekelebat aroma pandan makin membuatku yakin jika ia kembali datang. Kenapa dia selalu datang saat Mas Rama nggak di rumah? Batinku kalut. Aku teringat Bening berharap bisa menggeser sedikit saja tangan agar bisa menyentuhnya. Namun usahaku sia-sia. Tidak ada tenaga bahkan hanya sekedar menggerakkan jari. Ya Allah, lindungi kami dari bahaya apapun itu. Isaku dalam diam. Suasana yang mencekam dan terasa panas berangsur tenang. Aku merasa ada yang menyentuh ujung kakiku dengan lembut. Sesuatu yang dingin lebih dingin dari es. Mata mengerjap. Buram. Hanya terlihat sekelebat bayangan yang lenyap menembus pintu. Aku kembali mengantuk dan hilang kesadaran. Paginya, aku menjumpai Mas Rama tertidur di sofa. Kaget. Ternyata semalam aku mengunci kamar karena pintu depan sengaja tidak dikunci. Kenapa bisa tidak ingat?
Jadi yang semalam datang ke ranjang itu siapa? Mas, panggilku menggoyangkan bahunya. Ia bergeming, dengkurannya masih teratur. Mas, bangun, bisikku. Ia masih tak menjawab. Sepertinya sangat lelah. Sampai baju pun tidak diganti. Aroma keringatnya merebak membuatku menggeleng bingung. Aku menuju saklar lampu, menekannya dalam sekali sentuh. Ruangan terang benderang, membuat mata Mas Rama mengerjap silau. Masih ngantuk, gumamnya menggeliat. Ia sepertinya tidak sadar kalau sedang berbaring di sofa. Tubuh jagung itu pun terjatuh ke lantai. Ya Allah mas, maaf. Semalam aku kunci pintu kamarnya. Kenapa nggak bangunkan aku? Ucapku merasa bersalah sambil membantunya bangkit. Gak apa-apa, aku lanjut tidur saja kalau begitu, sahutnya sambil menguap. Ia menuju kamar dengan mata setengah terpejam. Azan subuh sudah lewat 10 menit yang lalu. Aku gegas mencegahnya agar sholat terlebih dahulu. Mas, sholat dulu saja, tegurku. Sebentar lagi ya, balasnya berat. Aku mematung menatap punggungnya yang lenyap di balik pintu kamar. Terdengar derit ranjang saat ia merebahkan diri. Kuhela nafas berat, kenapa suamiku menjadi sedemikian berubah. Tidak ada pilihan lain selain membiarkannya. Daripada memancing keributan di pagi buta, aku segera pergi ke dapur menyalakan lampu dengan mengambil wudhu. Namun lagi-lagi aku menginjak sesuatu yang licin di kamar mandi. Walau sudah mengenakan alas kaki, nyaris tubuh kembali terbanting. Kesal, kuamati cairan apa yang sebenarnya yang menyebabkan lantai sedemikian licin, pun dengan bau yang sangat mengganggu. Tidak mungkin kuah kaldu, karena sekarang Mas Rama tidak pernah membuangnya ke kamar mandi. Terlebih ia memiliki kios. Pastilah jika ada sisa dibuang di sana. Tidak ada yang aneh. Lantai hanya basah sebagaimana mestinya jika terkena air. Gegas kurai gayung dan menyiram seluruh permukaan sambil menggosoknya dengan sandal. Entah kenapa, aku ingin kamar kosong kembali dipakai untuk ibadah. Lampu kunyalakan, perlengkapan sholat kusiapkan. Tak lupa sarung dan sajadah Mas Rama ku tata rapi di saf imam. Hingga 5:30 lebih, Mas Rama belum juga bangun. Aku mencoba kembali membangunkannya, tetapi nihil. Ia lebih sulit dibangunkan daripada saat di sofa. Mas, jika mencari nafkah membuatmu selelah itu, aku akan merasa sangat bersalah. Lirihku sebelum beranjak pergi. Kulakukan aktivitas seperti biasa. Dimulai dengan menjerang air untuk minum hingga merendam baju kotor. Setelah itu ke halaman untuk menyapu. Namun pagi ini aku cukup kaget saat pergi ke halaman belakang dekat gudang. Kulihat sekelebat seorang baru saja keluar dari gudang penyimpanan barang lama. Ia menuju kebun belakang melintasi rumpun pisang. Dari gesturnya aku ragu ia seorang perempuan, berbadan gempal tetapi cukup cekatan. Mbak Ayukah? Mau apa dia masuk ke gudang kami? Penasaran aku mendekati gudang sambil menggenggam tangkai sapu. Kulihat gemboknya masih utuh, tetapi jelas-jelas ia tadi menutup pintunya. Jangan-jangan ada orang lain yang mengetahui keberadaan kunci gudang ini. Aku merogohkan jari pada lubang di mana kunci tersimpan. Masih ada dan dingin, tidak terlihat baru digunakan. Padahal untuk membukanya dibutuhkan waktu cukup lama karena sudah berkarat. Tanpa berpikir panjang, kumasukkan anak kunci segera. Ruangan remang-remang karena cahaya matahari belum sepenuhnya muncul. Tidak ada apapun yang mencurigakan. Semua barang-barang besar masih ada di tempatnya, termasuk lukisan tua itu. Aku mengamati lebih seksama. Wanita dalam lukisan mengenakan kebaya. Tubuhnya gemal dengan rambut sebau bergelombang. Buntalan yang ia peluk entah apa isinya. Namun jika dilihat sekilas mirip dengan bedongan bayi. Siapa ya wanita ini? Apakah ia benar-benar nyata?
Atau hanya imajinasi pelukisnya? Gumamku. Derap tapak kaki di kebun pisang membuatku terlonjak. Aku melesat keluar, tetapi hanya menjumpai sekawan bebek yang berbaris peliharaan Pak Jayadi. Memang terkadang setiap pagi kawanan unggas tersebut melintas di pekarangan belakang tanpa sosok Pak Jayadi yang mengikuti. Lelaki tua itu baru muncul setelah para kawanan cukup jauh di depan, bahkan sudah mendahului masuk sawah. Aku kembali ke gudang, tetapi mataku memincing kaget. Posisi lukisan berubah, menghadap ke kanan. Setengah tak percaya akhirnya aku memilih untuk keluar. Kawanan bebek sudah menghilang, terlihat Pak Jayadi yang tertati di belakang. Saat aku kembali, Mas Rama dan Bening masih lelap. Aku ingin belanja tanpa membawa putriku, tetapi khawatir jika ia bangun dan menangis. Mas Rama tidak mendengar. Akhirnya aku ambil gendongan, mengangkat tubuh mungilnya dan mendekap dalam kain panjang. Ia menggeliat perlahan, membuka mata dan menatapku bingung. Ikut mama belanja yuk, ajakku mencubit kecil hidungnya. Setelah merapikan kerudung, aku melangkah ke halaman. Kulirik rumah Mbak Ayu yang makin hari kian suram. Entah kenapa, mungkin karena pohon rambutan dan mangga miliknya melebat, hingga setiap saat daun kering mengotori teras dan sekitarnya. Wanita itu pun tidak terlihat. Bahkan mobil suaminya beberapa hari ini tidak ada. Aku mengambil jalan pintas, berbelok kiri dari jalan utama, melewati gang Kemuning. Dari jauh kulihat keributan dari salah satu rumah. Di halaman seorang anak meraung bertelanjang dada. Celana pendeknya basah bercampur debu. Ia berulang kali memberontak, bahkan menendang ibunya yang terlihat ngos-ngosan. Ada apa, Bu? Aku mendekat karena kaget. Anak bandel ini katanya habis nyuri telur bebek Pak Jayadi di sawah. Umpat Bu Sadikin berapi-api. Astagfirullah, istighfar Bu, mungkin Fatur gak sengaja. Leraiku. Fatur masih menangis dibandingkan takut. Bocah 8 tahun itu memandang ibunya penuh kebencian. Gak sengaja apanya? Saya malu Mbak, dikira gak bisa didik dan ngasih makan anak dengan benar. Orang-orang gujingin saya di belakang. Tutur Bu Sardi mengusap air mata yang menganak sungai. Aku menarik nafas. Sesak. Tubuh Fatur memerah, sepertinya habis dipukuli menggunakan sapu lidi yang teronggok dekat dengan kaki Bu Sadikin. Wanita berwajah tirus itu membuang muka. Di dekat pohon mangga terlihat tumpukan jerami dengan telur bebek yang berserakan. Beberapa ada yang pecah. Sudah tanyakan baik-baik pada Fatur. Apa alasannya, Bu? Tanyaku lembut. Buat apa? Mencuri tetaplah mencuri. Saya nggak mendidiknya menjadi anak bengal seperti itu. Sungutnya meninggalkanku yang termangu. Fatur masih meringkuk, mengelus lengannya yang mengeluarkan titik-titik darah. Aku mencoba mendekat, tetapi ia menatapku tajam. Mau Mbak obati? Rayuku. Ia mendengkus, menatap Bening dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Tak kuduga, tubuh kurusnya bangkit lalu melesat begitu saja, entah kemana. Aku menggeleng bingung, meninggalkan halaman rumah Bu Sadikin dengan pikiran berkecamuk. Sesaat kupandangi telur bebek yang katanya hasil curian milik Pak Jayadi. Untuk apa Fatur melakukan itu? Padahal keluarganya terbilang mampu jika hanya membeli selusin telur. Tiba di tempat emak mangkal, gerobaknya sudah dikelilingi pembeli. Ada Bu Narto juga berhenti dan duduk di pondasi bangunan setengah jadi. Beberapa kali mereka menyebut nama Fatur. Hanya Mbak Novi yang terdiam sambil memilih belanjaan. Saya tadi lihat Fatur menangis, kenapa ya? Tanyaku pada Mbak Kar, karena memang penasaran dengan duduk perkara sebenarnya. Rumah Mbak Kar di sebelah Bu Sadikin. Mungkin saja ia lebih tahu. Rasanya terlalu aneh jika hanya gara-gara mencuri telur bebek Pak Jayadi, ibunya menjadi semarah itu. Memang biasa begitu kok Mbak. Fatur sudah terkenal nakal. Dulu pernah nyeburin ayam saya ke sumur. Untung masih bisa diselamatkan. Pernah juga matikan rambutan saya yang masih muda-muda.
Duh, pokoknya dia anak yang luar biasa, desah Mbak Akar. Tapi apa perlu dimarahi sampai sebegitunya ya? Kenapa nggak dibicarakan baik-baik? Sesalku teringat dengan luka-lukanya yang masih baru. Ya mau bagaimana lagi Mbak? Bu Sadikin orangnya keras sama anak. Kakak-kakak Fatur sudah kebal sama sabetan kayu ibunya, ucap Mbak Kar tersenyum hambar. Saya pulang dulu ya, pamit Mbak Novi menenteng kantung belanjaannya. Buru-buru amat Mbak, celetuk Mbak Kar. Iya, takut Azam nyariin, sautnya tanpa menoleh. Sepeninggal wanita yang seumuran denganku itu, Mbak Kar menggamit lenganku. Mbak Novi dari tadi diam saja, kenapa ya? Mana saya tahu Mbak, kan baru datang, selorohku. Mbak Kar meringis. Ia pun gegas menyelesaikan belanjaannya karena ibu-ibu lain pun sudah beranjak pulang. Aku memilih ceker, sayur sop sebungkus, serta tempe sepotong. Gimana dengan Mas Rama? Lancar? Tanya emak sambil memberikan kembalian. Alhamdulillah mak, aku mengangguk. Syukurlah, gumam emak. Kami hanya berdua, entah kenapa itu membuatku canggung. Akhir-akhir ini emak terlihat berbeda. Ia seperti tengah menyimpan sesuatu yang sulit diungkapkan. Saya permisi dulu mak, pamitku. Iya hati-hati. Emak mengiringi langkahku dengan tatapan. Mas Rama masih bersiap berangkat ke kios. Ia masih mengendarai sepeda tuanya. Meski jarak terbilang jauh, seperti kata Mbak Kar, mungkin memang sebaiknya kami lekas memilih sepeda motor. Karena aku pun ingin main ke kiosnya. Bosan di rumah seharian. Mas, semalam kamu pulang jam berapa? Maaf aku gak tahu, sesalku. Jam 9. Iya gak apa-apa, Mas Rama mengangguk. Tapi semalam aku urung menanyakan perihal suara yang kudengar. Mengingatnya saja membuat bulu kuduk meremang. Kalau aku mengunci pintu kamar, lantas siapa yang masuk dan naik ranjang? Semalam ada apa? Tanya Mas Rama memicingkan mata. Enggak, aku mungkin mimpi, kilahku. Ya sudah, Mas berangkat sekarang ya. Pamitnya mengulurkan tangan. Aku menyambutnya. Saat mendongak tak sengaja kulihat bekas luka merah di leher Mas Rama. Persis seperti yang waktu itu pernah kulihat. Ku tepis pikiran buruk yang sempat singgah. Itu kenapa Mas? Tanyaku pada akhirnya. Oh, ini kena wabah bakso, sautnya mengusap jejak merah tersebut. Uap. Gumamku merasa aneh. Mas Rama tak menyaut. Ia menaiki sepedanya dan melenggang tergesa. Aku kembali masuk ke rumah dan berniat menutup sisa makan siang di meja. Namun di ambang pintu tengah aku tertegun. Dari arah kamar sholat, seperti ada orang yang tengah duduk menyimpang. Menghadap kiblat, pelan aku menoleh. Mataku menelik ke dalam dari pintu yang setengah terbuka. Ia bergeming. Lelaki tua dengan penutup kepala sejenis belangkon. Jantungku langsung berpacu cepat. Siapa gerangan lelaki yang diam-diam masuk rumahku tanpa izin? Aku berjingkat ke dapur, mengambil alu. Itu satu-satunya benda yang kulihat di depan mata. Dengan dada berdebar, ku hampiri pintu kamar sholat lalu menendangnya. Tangan sudah siap mengayunkan alu sekuat tenaga. Aku tidak peduli dia orang baik atau jahat. Yang jelas memasuki rumah tanpa izin adalah perbuatan salah. Bung! Tanganku ternyata hanya memukul ruang kosong. Tubuhku pun terjerembab. Wajahku membentur ubin. Bibir terasa mengeluarkan cairan asin. Sesaat aku hanya tercengung. Apa yang baru saja terjadi? Astagfirullah. Aku menutup mulut, menyadari bahwa di ruangan ini hanya sendiri. Tubuh beringsut keluar, ku tatap jendela kamar yang masih tertutup rapat. Tangisan bening membuatku gegas ke kamar. Meski dengan tubuh yang terhuyung limbung, hidungku berkedut.
nyeri akibat benturan pada lantai. Sebelum masuk kamar terdengar pintu dapur terbanting kencang. Aku berlari, menghambur pada bening yang tergolek di ranjang. Azan zuhur berkumandang. Kuresapi panggilan sholat tersebut dengan tubuh bergetar. Siapa? Siapa tadi? Batinku tak mengerti. Jelas kulihat wujudnya manusia. Lelaki dengan atasan beskap lurik coklat dan bawahan sarung. Tunggu. Dari pakaiannya jelas bukan seperti warga biasa. Seperti... Aku menarik nafas, menepuk ringan bening sambil memberinya ASI. Pikiranku berkelana ke bekas lumbung padi di belakang rumah. Rasanya aku pernah menemukan sesuatu di sana. Selain lukisan tua, album foto hitam putih bersambul penuh debu di dalamnya. Ada foto orang-orang yang tidak kukenal. Pakaian mereka khas zaman dulu, beskap dan kebaya. Ya, benar. Aku harus memastikan siapa sosok yang tadi bersemayam di kamar sholat. Bening terlihat puas setelah menyusu. Matanya mengerjap, aku meniup ubun-ubunnya pelan. Azan sudah berakhir. Kuletakkan bening di kasur lalu gegas mengambil wudhu. Setelah ini, aku berencana ke gudang dan mencari album foto lawas itu. Teringat dengan kejadian beberapa saat yang lalu, aku jadi melangkah lebih berhati-hati. Setiap sudut rumah terasa sunyi. Jalan utama hanya 100 meter dari halaman. Tetapi suara kendaraan tidak terdengar. Aku memiliki satu tetangga. Ya, itu pun orang aneh. Tidak pernah mau bersosialisasi. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ayu? Rasanya kami berbincang dengan wajar hanya saat ia memesan bakso untuk acara hajatan. Setelah aku bertanya perihal utang, hubungan kami menjadi lebih canggung. Usai memastikan tidak ada siapa-siapa di dapur dan kamar mandi, aku kembali ke kamar dan sholat di sana. Bening berbaring menghadap lemari. Mata bundar itu terbuka lebar. Mulut menyunggingkan senyum dan seperti tengah bermain dengan seseorang. Aku mengikuti arah pandangannya. Tidak ada apapun. Namun saat memakai mukena, sekilas ada bayangan menyelinap keluar bersama dengan embusan angin dingin. Selama 1 jam, aku hanya termangu di teras. Entah kenapa, sejak kemunculan sosok itu, di dalam rumah terasa ada yang mengawasi. Terkadang di sofa ruang depan, lalu berpindah ke sudut dapur dekat kamar mandi. Bulu kuduku meremang. Walau hari masih siang, berulang kali ku tatap lekat tempat-tempat tersebut. Nyatanya tidak ada apa-apa. Apa aku ke gudang saja ya? Gumamku menatap halaman yang lenggang. Dahulu saat awal menikah, banyak anak kecil yang bermain di pekarangan rumahku. Namun sejak Mbak Ayu mengusir mereka karena terganggu, tidak ada lagi anak-anak yang tampak. Tapi di sana banyak debu. Kasihan Bening. Batinku melihatnya tengah mengisap kepalan tangan. Terdengar suara azan berceloteh. Mbak Novi berjalan kaki bersama bocah 3 tahun tersebut ke rumahku. Aku melambai ke arah mereka. Azam yang awalnya ceria tiba-tiba bersembunyi di belakang Mbak Novi, seperti malu dan takut. Azam mau kemana? Tanyaku mendekat. Jalan-jalan doang, Mbak. Azam gak mau tidur siang, saut Mbak Novi. Oh ya sudah, main sini. Kebetulan Bening juga gak tidur, ucapku. Sesaat aku merasa khawatir Mbak Novi trauma jika main ke rumahku. Karena beberapa minggu yang lalu Azam sempat hilang beberapa jam di sini. Namun kulihat wajah Mbak Novi biasa saja. Ia justru seperti sedang menyimpan masalah lain. Mbak Noni gak sibuk? Tanya Mbak Novi duduk di kursi kayu. Enggak kok. Saya juga gak bisa tidur siang, makanya cari angin di sini, kilahku. Aku pun masuk mengambilkan air minum untuk mereka. Azam terlihat bermain di halaman, mengambil daun-daun kering yang bertebaran. Maaf,
Saya nggak punya cemilan, ucapku malu. Nggak apa-apa mbak, saya cuma mampir saja kok. Tukas Mbak Novi cepat. Oh ya, Mbak Ayu itu orangnya bagaimana menurut Mbak Nuni? Wanita seumuranku itu menatap rumah di seberang. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.